Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setinggi puja secara syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengasih tidak pernah dikasih. Siapa saja yang dikasih, Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang nikmatnya. Terima pagi, terima petang, terima siang dan terima malam, Allah memberi tidak pernah pandang parang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada insan yang paling mulia, yang paling sempurna dan yang paling paripurna, tiada tanding apalagi bandingnya, Rasulullah SAW yang telah memperagakan Islam dengan sempurna. Atas jasa tetesan keringat beliau, atas jasa tetesan darah beliau, dan atas jasa tetesan air mata beliau, kita mendapatkan kesempatan untuk meraihkan rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang telah sehingga kita tidak bisa atau kita bisa berkumpul bersama-sama bersimpuh di hadapan-Nya merayakan yaitu salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 atau bertepatan pada tahun 2021 Masehi. Kita merayakan Idul Fitri dalam suasana keprihatinan karena masih melewati wabah COVID-19 di tengah-tengah kita semua. Tapi waktu demikian, kita hendaknya bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini, masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas melaksanakan ibadah dan bersilaturahmi bersama keluarga dan hadirin. Ada di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga dan barang tidak bisa pulang di perantauan. Dan ada pula saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, dan ada pula yang tidak bisa hadir bersama kita lantaran mereka telah berpulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah lebih dari 1 tahun sejak ditetapkan negara kita dalam keadaan darurat, dan kita merasakan suasana keprihatinan yang luar biasa atas apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar, serta kita rasakan sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah di awal bulan Maret 2020. Kita berusaha menjaga diri dari orang lain, dari ketularan virus yang berbahaya itu, yaitu dengan mengadakan jarak sosial dan tinggal di rumah masing-masing sampai masa darurat selesai. Kita merasakan segala kegiatan kita terbatas, sehingga ekonomi, pergaulan maupun melaksanakan peribadatan juga tidak bisa leluasa sebagaimana biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan baru saja berlalu di hadapan kita, membawa seluruh keagungan, membawa kebesaran dan membawa kemuliaannya. Datang tak diundang, perginya pun tak dapat diharap. Semoga Ramadan yang baru berlalu ini menjadi Ramadan terbaik dari sekian banyak Ramadan yang pernah kita lalui. Mari kita kembali menilai tarbiyah Ramadan yang lalu, di mana puasa sebagai kurikulum utamanya, sehingga predikat takwa sebagai sasaran utama puasa menjadi warna utama dalam menghadapi 11 bulan ke depan. Tentunya dengan harapan Ramadan mendatang kembali jumpa sebagai sarana
membekali diri menghadapi tantangan hari esok yang tidak terdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ramadan yang lalu bukan yang pertama dalam hidup kita, namun kehadirannya lebih sering terasa bagaikan genangan air di atas daun keladi. Walaupun tergenang, namun tidak meninggalkan bekas. Apabila tersentuh dahannya bergoyang, daunnya miring, air pun jatuh atau tumpah tidak tersisa. Ramadan datang dan pergi tanpa kesan dan pesan, kecuali puasa yang dilakukan hanya sekedar lapar dan dahaga, sekedar mengecilkan ukuran pinggang, dan sekedar menurunkan berat badan. Puasanya tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap perilakunya sebagai manusia. Kedahsyatan Ramadan tidak memberikan dampak apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kita tidak menghendaki yang demikian dahsyatnya. Syarat dengan gaya buka dan gaya berubah begitu saja. Kita tidak menginginkan puasa kita hanya bernilai fisik kering tanpa bekas secara spiritual, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami musaimin laisa lahu min siyami illa al-jur', yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masih segar dalam ingatan kita. Setiap kali Ramadan tiba, pola hidup kita berubah menjadi 180 derajat, yaitu kita mendekati pada pola para manusia atau bahkan para nabi bangun di tengah malam ataupun melaksanakan sholat tahajud dan melaksanakan tarawih. Masyaallah muslimin rahmatullah. Belum lagi berikut puasa yang mencetak manusia menjulang, mencetak manusia yang sempurna dan mencetak manusia yang paripurna, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Perjalanan para pendahulu agama ini membuktikan bahwa dengan iman seberat apapun perintah Allah menjadi ringan adanya. Sebaliknya, seringan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari dengan iman, berat adanya. Iman yang menjadi landasan dasar pelaksanaan ibadah puasa harus jadi indah, lapar jadi nikmat. Esensi dari puasa adalah pengendalian diri, bukanlah terjadinya berbagai ketimpangan sosial yang berujung pada kemiskinan struktural, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menyantap yang miskin, karena nafsu perut manusia tidak terkendali. Perut manusia memang volumenya kecil, hanya 1 jengkal persegi. Namun kalau nafsu perut diperuntukkan tanpa kendala dan kendali, manusia akan berubah wujud menjadi monster pembunuh paling mematikan. Makanannya bukan sekedar nasi dan lauk pauk saja, akan tetapi aspal, kerikil, semen, besi, benteng. Sedangkan lawannya jembatan semen, pulau dan minumannya bukan lagi air mineral, tapi seolah bensin pertama. Bahkan negara bisa tergadai oleh manusia yang mempertaruhkan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan datang membawa pesan moral itu, sehingga manusia tempaan Ramadan pantang melihat orang lain susah, pantang tersenyum bahagia di atas kelinangan air mata orang lain, pantang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu hari tanggal 1 Syawal, Rasulullah SAW terlambat sampai ke lapangan tempat penyelenggara sholat Id, menyebabkan adanya tangisan seorang anak di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Beliau lantas menghampiri anak itu dengan bertanya, "Sayang, mengapa engkau menangis di tengah senyuman temanmu sebaya? Mengapa engkau tidak bergembira pada hari ini? Bukankah hari ini kemenangan? Lalu di mana ayahmu? Di mana ibumu? Di mana pemilihmu? Di mana sanak saudaramu?" Sang anak menjawab, "Ya Tuhan, dengan apa aku menghapuskan air
mata sehingga aku bisa tersenyum. Bagaimana pula aku bisa untuk bergembira di tengah kesendirian? Aku sebatang kara ya Tuhan. Ayahku gugur sebagai sahib, sedangkan ibuku pergi entah kemana. Di mana tempat ibu? Sementara sana memiliki belum seakidah dengan. Lalu dengan apa aku bisa bergembira? Dengan apa aku bisa senyum? Dengan apa aku bisa tertawa? Dengan apa aku bisa untuk bahagia? Aku bukan tak mau, aku ingin, tapi jiwaku tak kuasa untuk mengatakan. Rasulullah SAW mendekat wajahmu itu dengan hangat seraya berwujud, mahukah engkau menjadi aku sebagai ayahmu nak? Aisyah sebagai ibu dan Fatimah sebagai saudara. Memang Tuhan siapa? Dijawab oleh Allah. Jawab sang bocah itu, aku adalah Rasulullah SAW. Mau Tuhan, aku mau. Anak mana yang tidak bangga, haru dan bahagia sebagai akan diangkat status sosial ke dalam keluarga Nabi. Lalu Rasulullah SAW menggendong anak ini pulang untuk memandikan dan menggandaminya, kemudian melangkah bersama menuju tempat sholat Id dengan penuh haru dan bahagia. Hilangnya tangisannya, sirna dukanya, lenyap deritanya, terganti menjadi senyum, tawa dan bahagia. Kalau satu tangisan anak saja mampu menghentikan, langkah Rasulullah SAW lalu mengapa jutaan anak miskin di negeri ini tidak mampu menghentikan langkah puasa dan pengusaha. Setidaknya memanusiawi mereka, memberikan fasilitas hidup yang layak, menjamin pendidikan dan kehidupan mereka untuk menyongsong kehidupan yang lebih cerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis yang sangat keras, beliau mengatakan, orang yang dermawan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Sementara orang yang bakil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Orang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang taat ibadah yang baik. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Maka minni wa minkum tilawatu innahu wasami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdahu. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di Masjid Al-Muflisin untuk kami melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Kami melakukan untuk melampiaskan rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah, menyatakan rasa bahagia kami atas perjuangan kami selama ini. Terimalah segala amal kami, ampunilah segala dosa kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa keluarga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami
adalah jangan ditimpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat. Hindarilah kami dari wabah virus corona ini ya Allah, dan segala penyakit yang sangat berbahaya. Jadikanlah negeri kami yang aman sentosa ya Allah. Ya Allah, tiada tempat berharap bagi kami selain kepadamu ya Allah. Penuhilah seluruh harapan kami dan kabulkan seluruh pinta dan keinginan kami ya Allah. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.